adalah CV dari Bapak Arif Hartawan Putro. Saya akan membacakannya. Bapak Arif Hartawan Putro merupakan alumni Teknik Elektro Angkatan 2007. Pengalaman karir beliau sebagai berikut, yaitu menjadi Asisten Engineer of Electrical System pada PT PLN tahun 2012 hingga 2016. Kemudian tahun 2016 hingga 2019, beliau menjadi Supervisor of Transactional Energy pada PT PLN. Kemudian pada tahun 2019 hingga saat ini, beliau menjadi Manajer Unit Layanan Pelanggan Genteng pada PT PLN. Baik, untuk lebih mengenal dan mengetahui lebih dalam apa saja visi misi yang akan disampaikan oleh Bapak Arif, kepada Bapak Arif kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi buat rekan-rekan yang sudah hadir. Sebelumnya, dengan segenap kerendahan hati, saya ucapkan terima kasih telah diberi kesempatan untuk sampai pada tahap ini, tahap orasi dan pencalonan Ketua KT Tigama. Terima kasih untuk kakak, adik, teman-teman yang telah mencalonkan saya dan panitia yang saya hormati. Saya menyadari saya Arif, sebagai seorang Arif ya, sering dipanggil HP itu karena dulu waktu di angkatan itu yang namanya Arif itu banyak. Jadi paling tidak ada 4 orang yang namanya Arif. Maka kami sepakat untuk yang namanya Arif itu dipanggil dengan inisial di belakangnya. Nah, kebetulan inisial belakang saya itu HP, jadi namanya saya Arif HP. Sebagai panggilan kesayangan lah dari teman-teman seangkatan gitu. Saya ada yang paling muda di antara calon-calon yang lain. Untuk itu sebelumnya saya menyampaikan program, izinkan saya untuk memberi salam hormat dan hatur bakti saya kepada calon yang lain, yaitu Pak Wibawa Prasetyawan, Pak Wayan Budiarta, Pak Lingga Wardana, Pak Adi Satyananta. Selamat atas pencalonannya, mohon izin sebelumnya dalam tanda kutip duduk bersama dengan panjenengan-panjenengan semua sebagai calon KT Tigama. Serta tak lupa untuk Bapak Indra Nusirwan sebagai Ketua Panitia, Pak Agus Budi Cahyono, Ketua KT Tigama sekarang, dan Bu Silmi yang dulu selaku dosen pembimbing akademik saya dulu. Dan untuk kebetulan ada senior saya di PLN, Pak Warsono dan Pak Uri. Assalamualaikum Pak, selamat pagi dan semua rekan-rekan yang hadir via Zoom ini. Semoga siapapun yang terpilih nanti dapat membawa KT Tigama jadi lebih bermanfaat untuk semua, menyenangkan, membanggakan. Ya, 3 hal ini yang paling utama menurut saya yang ingin juga kami usulkan sebagai visi kami jika memang nanti terpilih di KT Tigama sampai 2026, yaitu mewujudkan KT Tigama yang mungkin juga sudah disampaikan dengan bapak-bapak yang tadi sudah menyampaikan sebelum saya, yaitu jadi keluarga alumni yang guyup gitu ya. Kemudian sebagai calon yang paling muda juga, tentu kami juga punya sudut pandang yang mungkin agak berbeda sebagai generasi milenial ya. Permasalahan dan kebutuhan umumnya juga kami coba untuk selesaikan dan penuhi dengan sudut pandang yang terutama untuk adik-adik kami, Mas Awang, Mas Jerry dari angkatan 2008, Mas Azhari dari angkatan 2010, Mas Lutfi 2009, Mas Bagas 2007 juga. Terima kasih telah memberikan aspirasi, merangkum permasalahan angkatan, dan cukup berdiskusi dengan kami, sehingga kami bisa menyusun visi misi yang harapannya insya Allah dapat merangkul semuanya. Tak lupa juga, kami juga terima kasih juga kepada kakak-kakak angkatan kami yang menyempatkan untuk sedikit diskusi dengan kami, Mas Sutanto Setiaji dari angkatan 95, Mas Yusuf dari angkatan 2002, Mas Gobang, Mas Danto, Mas Raja, Mas Pundi dari 2005, Mas Haris, Mas Ima, Mas Bimo dari angkatan 2006 yang juga telah memberikan wejangan-wejangan sudut pandang lah dari seorang senior atau kakak kelas yang lebih ada pandangan lebih ya mungkin
untuk generasi milenial yang memang masih penuh semangat setengahnya ya, karena mungkin kalau dianggap milenial juga setengah milenial setengah tidak gitu ya. Namun kami tetap butuh bimbingan dari kakak-kakak sekalian agar bisa lebih matang dalam melangkah dan dalam lebih santun dalam berperilaku. Sedikit pembukaan dari saya. Monggo Mas Danista boleh ditampilkan dulu untuk video mungkin Pak ya, untuk sedikit mengenal bagaimana saya pribadi mungkin, Mas. Baik. Oke, Mas HP. Kita coba share untuk videonya. Oh, nggak bunyi. Diulangi Mas, suaranya nggak ada. Mungkin untuk Pak Danis bisa Nggak diulangi. keluar ya suaranya ya? Iya, tidak keluar untuk suaranya. Mas tadi Jadi jangan di mute kayaknya biar keluar. Connect video dulu dan ada menunya. sudah keluar suaranya? Sudah Mas, sudah. Jangan di Sudah Mas keluar jangan di mute. suaranya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Hartawan Putro, atau sering dipanggil oleh rekan-rekan saya Mas Hafi. Saya Gedati Angkatan 2007. Keseharian saya bertugas sebagai abdi negara di perusahaan listrik negara di unit layanan pelanggan genteng Banyuwangi. Aktivitas lain saya menekuni hobi saya yaitu sepak bola, futsal, basket, dan berenang. Saya menganggap bahwa KTT Gama adalah sebuah keluarga dan sebagai wadah untuk berkumpul seluruh warga alumni GTI. Dengan visi mewujudkan KTT Gama yang bermanfaat, menyenangkan, dan membanggakan, bersama Mas Habib, keluarga Selamasi. Terus Mas Danista. Oke, Mas HP. Bisa ke slide mungkin minta bantuan. Siap. Tunggu Mas. Lanjut Mas. Dilanjut.
slide kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka kembali. Rekan-rekan, perkenalkan nama saya Arif Hartawan Putro atau sering dipanggil Mas HP ya, tadi sudah saya sampaikan. Background saya adalah murni mungkin dari setelah lulus saya jadi abdi negara di PLN sampai dengan sekarang mungkin sudah berjalan sekitar 9 tahun. Saya DTT angkatan 2007, asli juga dari Jogja ya. Saya punya istri 1, anak masih 1, dan domisili saya sekarang di Genteng Banyuwangi sebagai manajer unit layanan pelanggan di Genteng. Lanjut Mas Dan. Bisa dilanjut Mas Danista? Sudah Ya. slide selanjutnya Pak. Ya, perlu kami sampaikan rekan-rekan, kemarin kami sempat menggalang survei, walaupun respondennya tidak banyak ya, karena jujur mungkin untuk saya sendiri, yaitu untuk KTT Gama khususnya itu karena kami posisinya mungkin tidak di Jakarta mungkin ya, karena saya juga di Jawa Timur, itu untuk kegiatan-kegiatannya masih minim. Jadi kami ingin menggalang seperti apa sih problemnya KTT Gama kemarin-kemarin, dan keinginannya rekan-rekan itu seperti apa. Nah ini diperoleh responden, ya mungkin tidak 100% juga bisa meng-capture ya, tapi insya Allah bisa memperlihatkan bahwa KTT Gama ini untuk khususnya mungkin untuk yang di luar Jakarta ya, ini masih belum dirasakan ya, masih belum dirasakan oleh kegiatan-kegiatannya oleh rekan-rekan alumni secara menyeluruh gitu. Nah ini dari apakah pernah mengikuti kegiatan KTT Gama menjadi alumni, 80% dari responden ini menjawab mengaku belum pernah. Dan apakah saudara mengetahui 90% sudah. Nah ini untuk sebaran angkatannya mayoritas adalah milenial ya di sini, mayoritas adalah milenial di bawah angkatan 2000, sehingga mungkin tadi saya sempat juga menyampaikan bahwa untuk generasi milenial mungkin masih belum merasa terangkul sepenuhnya dari KTT Gama ini. Oke, lanjut Pak. Oke, untuk visi kami yaitu kami ingin membuat KTT Gama itu menjadi sebuah rumah ya, sebuah rumah untuk semua alumni. Sebuah rumah itu pasti punya keluarga ya. Yang jelas keluarga kita adalah keluarga yang sangat besar ya, sangat besar, yang jadi keluarga yang bermanfaat, menyenangkan dan membanggakan. Untuk misi saya, dilanjut. Oke. Untuk visinya, dari visi yang tadi kita bisa misinya mensinergikan alumni antar angkatan menjadi jembatan antara kebutuhan perusahaan dengan lulusan DTT. Kebutuhan perusahaan di sini tidak menutup kemungkinan juga di luar perusahaan-perusahaan yang sudah jadi korporat ya, untuk bisnis-bisnis juga bisa. Yang kedua adalah mendorong organisasi KTT Gama agar aktif membuat knowledge sharing, event, atau kegiatan berskala nasional secara rutin. Yang ketiga, membentuk ikatan alumni KTT Gama yang solid, serta mendorong alumninya saling membantu inter maupun antar perusahaan. Yang ini mungkin jadi salah satu aspirasinya rekan-rekan yang kemarin kita jaring juga, bahwa
tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Wayan juga ya, itu bahwa kita kalau di satu perusahaan ya untuk alma mater itu kadang-kadang kita merasa iri, kadang-kadang kita merasa wah kalau alma mater sebelah itu kalau kakak angkatannya ada itu biasanya langsung dalam tanda kutip ditarik gitu. Dalam tanda kutip bisa di kader langsung. Sedangkan kita sendiri itu kalau saya lihat masih dalam tanda kutip juga malu-malu untuk sekedar memberikan semangat atau support untuk juniornya. Nah itu salah satunya mungkin aspirasi yang kami tangkap dari aspirasinya rekan-rekan yang kemarin kita ajak diskusi. Dilanjut. Untuk strategi, ya ini kami coba breakdown atau bagi menjadi 8 ya. Saya berpikir bahwa bagaimana cara kita bisa membangun keluarga, yang pertama itu kita harus bisa nguwongke uang, rekan-rekan. Bagaimana kita kalau misalnya ada ini mungkin angkatan yang sudah akan lulus mungkin 2018 ini, 2018 2017 itu kita bisa bikin greeting atau penyambutan ke angkatan-angkatan baru itu. Selamat datang di keluarga kita, keluarga KTT Gama. Kita bahasanya bikin welcome drink atau apa gitu ya. Tapi sekarang kan kita bisa kearahkan ke bentuk seperti Zoom meeting seperti ini, menyambut, kita khususkan untuk penyambutan keluarga baru, atau mungkin jika memang secara regional itu ya cukup banyak, atau bagaimana bisa dibuatkan secara offline. Yang kedua, permasalahan kita kedua sebenarnya masalah databasing menurut saya ya. Karena mungkin juga saya belum pernah masuk, kebetulan belum pernah masuk di KTT Gama sebelumnya, jadi kebetulan saya aktifnya di alumni saya, alma mater saya satunya, alma mater SMA, jadi saya berpikir bahwa optimalisasi database atau kanal digital untuk menjaring databasing-nya rekan-rekan alumni KTT Gama itu sangat penting, karena saya juga sempat benchmarking juga sih, melihat itu kalau untuk alumni sebelah itu databasing-nya sudah sangat rapi, bahkan sampai dengan posisi terakhir itu terupdate. Nah ini jadi problem kita sendiri, jadi problem KTT Gama untuk masalah databasing. Terus yang ketiga, 3, 4, dan 5, mungkin ini mirip ya, tapi mirip saya breakdown lagi jadi 3 item, karena pangsanya beda-beda. Yang pertama, pembentukan rumah ekosistem alumni muda. Yang keempat, pembentukan rumah ekosistem alumni berdasarkan profesi dan keahlian. Yang kelima, pembentukan rumah atau ekosistem alumni berdasarkan minat dan bakat. Karena mungkin karena KTT Gama ini beragam setelah lulusnya, dan penekunan bidangnya juga mungkin beragam, tidak semua orang elektro juga akhirnya menekuni bidang elektro. Kami pandang perlu bahwa pembentukan rumah yang tersegmen seperti ini juga perlu, karena biasanya orang yang punya interest yang sama, punya kesenangan yang sama, atau punya kesamaan itu bisa lebih gampang berkumpul. Nah, dengan 3 ini nanti kita bisa integrasikan ke rumah yang lebih besar atau rumah seutuhnya KTT Gama. Terus yang keenam, saya singkat ya. Yang keenam ini rembuk KTT Gama, singkatnya seperti knowledge sharing juga, tapi mungkin dibuat lebih informal, lebih santai, lebih jogjani mungkin ya. Rekan-rekan itu seperti mungkin dibuat seperti lesehan atau gimana, satunya presentasi secara santai, mungkin juga bisa secara virtual. Yang ketujuh ini arahnya memang seperti yang tadi sudah disampaikan juga dengan
rekan-rekan sebelumnya, yaitu pendampingan dan mentoring. Uh, Sangat relevan juga untuk masalah yang tadi, pengkaderan tadi. Langsung yang ke-8 mungkin ya, connecting the dots. Connecting the dots ini seperti kita ngelumpuknya balung-balung yang berserakan itu, Pak, teman rekan-rekan. Jadi connecting the dots ini bayangan saya itu adalah ada 2 aplikasi. Yang pertama itu salah satunya mungkin di angkatannya rekan-rekan semua mungkin sudah ada beasiswa ya di masing-masing angkatan. Kebetulan di angkatan saya juga ada beasiswa 007, beasiswa 2007 itu penggagasnya dari ketua KMTE dulu dan ketua keluarga Mas Bagas sama Mas Wijaya. Ini juga Mas ada, dan saya lihat juga di angkatan lain juga ada. Nah, ini salah satunya mungkin connecting the dots seperti itu. Dan yang kedua, ini mungkin konsepnya adalah jika ada keluarga alumni si A, dia butuh apa, dan keluarga si alumni atas nama B ini dia punya yang diinginkan A. Tapi ketika tidak ada koneksi, tidak ada jembatan di situ, A dan B ini tidak tahu bahwa mereka saling melengkapi. Nah, tugas kita salah satunya KT3 adalah menjembataninya itu sebagai jembatan informasi bahwa A dan B bisa saling berkolaborasi. 1 menit lagi nggih, Pak. Oke, lanjut slide-nya. Oke, demikian presentasi dari kami. Semoga nanti yang terpilih siapa saja, semoga adalah pilihan terbaik dan membawa KT3 yang lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak HP atas penyampaian visi dan misinya. Selanjutnya saya akan mengajak pertanyaan terkait peranan KT3 dalam kehidupan alumni, sosial, dan masyarakat. Untuk Bapak Januar bisa. Baik, untuk pertanyaannya di bidang kontribusi, yaitu menurut Anda, kontribusi dan peran aktif apa saja yang bisa KT3 curahkan kepada kampus DTI FT UGM khususnya dan UGM pada umumnya? Silakan kepada Bapak Api untuk menjawab. Oke, bisa ditampilkan slide saya tadi juga? Itu sudah bisa menjawab sebenarnya. Slide 2 terakhir, 2 halaman sebelum terakhir. Di bagian strategi. Ya, di bagian ini, ya sebelumnya Mbak, yang tadi benar. Ya, ini. Untuk Departemen DTT sendiri ya, itu yang pertama tadi sudah disampaikan di bagian 7 ya. Bagian 7 ini pendampingan dan mentoring, itu kan berarti kita juga bisa tadi disampaikan juga dengan Pak Wayan, untuk misalnya untuk kerja praktek itu bisa kita fasilitasi jika ada senior-senior yang sudah duduk di posisi-posisi masing-masing yang bisa memfasilitasi untuk ada kerja praktek junior-juniornya. Ini masuk ke poin 7 yaitu pendampingan dan mentoring. Bisa juga untuk beasiswa, tadi sudah disampaikan juga bisa secara tidak langsung juga bisa membantu DTT dengan program beasiswa. Bisa juga dengan misalnya saya ambil contoh connecting the dots itu seperti misalnya di salah satu alumni, di salah satu korporasi alumni itu butuh ada pekerjaan atau proyek yang harus dibantu dengan tenaga akademis. Nah, itu untuk kajian atau penelitian, nah itu juga bisa masuk di situ. Yang nomor 2 juga bisa masuk di situ, optimalisasi data basing juga sangat-sangat dibutuhkan juga untuk di DTT. Jadi menurut saya strategi ini sudah mewakili apa yang tadi disampaikan gitu. Cukup, Mbak. Untuk yang UGM belum dijawab, Pak. Untuk UGM, ya. Untuk UGM ini kan untuk UGM sendiri menurut saya juga integral juga. Integralnya gini, jika itu juga bisa bermanfaat untuk DTT, pasti itu juga akan bermanfaat untuk UGM secara luas gitu ya. Baiknya pun misalnya
pendampingan dan mentoring itu kita misalnya butuh berkolaborasi dengan jurusan lain dari KT3M kan juga punya koneksi nanti misalnya ke keluarga alumni departemen lain. Nah, itu bisa dikonekkan arahnya ke poin 8 dan 7 serta mungkin arahnya juga kedua tadi. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Bapak AP. Saya akan merangkumnya untuk kontribusinya untuk DTT khususnya yaitu pendampingan dan mentoring, yaitu mahasiswa dibantu saat akan melakukan KP, kemudian adanya beasiswa, kemudian juga saat perusahaan-perusahaan alumni membutuhkan tenaga akademis, maka akan menghubungi DTT. Jika kontribusi DTT itu bisa dijalankan, maka akan berimpact juga kepada alumni UGM. Seperti itu nggak Pak? Kurang lebihnya? Iya. Ya, baik. Untuk itu saya buka untuk open pertanyaan kepada peserta. Silakan untuk bertanya. Serta ini juga ada pengumuman dari Bu Silmi bahwa selain ada saldo e-money 100.000 per orang, ada juga voucher Tokopedia untuk 5 pertanyaan terbaik sebesar 100.000 per orang juga. Silakan saya buka pertanyaannya. Ya, baik Pak Arianto, dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih. Selamat Mas Ape atas pencalonannya. Saya tertarik dengan strateginya Mas Ape Iya, di Pak. connecting the dots sama pendampingan mentoring. Itu hal yang mudah diucapkan tapi ternyata nggak gampang untuk dilaksanakan. Jadi, coba saja nanti masing-masing alumni didata dan temukanlah sebagian dari mereka yang bersedia menerima magangnya adik kelas gitu. Itu ternyata nggak gampang karena ternyata tidak semua dalam posisi bisa menentukan masuk atau tidaknya mahasiswa itu magang di tempatnya masing-masing. Kemudian terkait dengan connecting the dots untuk bisnis terutama, ternyata juga jiwa yang kita terima pada saat kita kuliah dulu, kampus desa dan integritas tinggi, ternyata pada saat mau berbisnis itu tidak gampang. Jadi ketakutan kita untuk tidak jujur, ketakutan kita untuk merugikan orang lain, itu juga membuat connecting the dot, istilahnya kalau istilah Mas tadi kan narik lebih cepat, itu jadi tidak gampang. Padahal nggak ada masalah seperti itu. Jadi saya mungkin nggak nanya, tapi minta pendapat aja. Nanti gimana strategi realnya untuk connecting the dots terutama. Kalau untuk mentoring itu sebenarnya tinggal kita buka jalur aja, maka adik-adik kelas kita bisa masuk at least 3-10 orang per tahun tuh mestinya bisa gitu. Untuk narik jadi mahasiswa magang atau kerja praktek. Tapi untuk connecting the dots, strategi realnya nanti kira-kira sebagai wadah alumni apa yang bisa dilakukan Mas Hape gitu. Demikian Mas Hape, sorry pertanyaannya panjang. Nggih, Pak. Baik, terima kasih Pak Arianto untuk pertanyaan. Silakan untuk Bapak Hapi menjawab. Nggih, Pak Arianto, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas pertanyaannya. Saya juga sepakat, Pak, dengan pertanyaan panjenengan, dengan pendapat panjenengan bahwa mengimplementasikannya pun itu akan sangat banyak effort dan sangat tidak mudah ya. Apalagi bahasanya kalau kita memulai itu kan membabat alas ya Pak ya. Jadi saya sendiri Pak, di posisi saya yang sekarang yang sangat terikat dengan teritori karena saya teritorial gitu ya. Jadi saya juga tidak bisa mudah untuk bermanuver pindah secara offline dari satu kota ke kota lain karena memang sifat tugas saya seperti itu. Saya juga akan bahasanya realistis saja Pak, realistis di mana yang pertama mentoring dan mentoring dan bagaimana kita bikin pembelajaran knowledge sharing gitu Pak ya. Nah itu saya jujur juga, misalnya kita yang tadi panjenengan bilang itu bahwa kita tidak semua orang punya kewenangan untuk menentukan bisa masuk KP atau tidak. Saya jujur, saya di posisi saya juga saya juga belum bisa untuk menentukan itu karena posisinya bukan di bagian diklat gitu ya. Jadi arahnya khususnya juga arahnya tadi ke bagian connecting the dots ya. Arahnya pertama yang harus
harus kita perbarui, harus kita kuatkan dulu adalah yang nomor 2 tadi, yaitu databasing. Dari databasing tadi, kita bisa lihat, kita bisa memetakan posisi masing-masing alumni kita secara domisili, secara teritorial, secara korporasi, secara angkatan, dan secara spesifikasi keahlian. Dari situ kita bisa lihat, kita bisa dalam tanda kutip nyuwun kula nuwun dan nyuwun tulung ke salah satu alumni kita untuk mengakomodir tadi. Ini masih memang tadi jenengan bilang ini masih tidak gampang karena ini masih konsep ya Pak ya, masih konsep, dan saya juga menyadari itu tidak mudah, tapi saya mencoba memberikan gambaran seperti itu. Terus dari situ karena saya juga tadi sudah saya sampaikan bahwa benchmarking ke alumni sebelah, bahkan untuk detail-detailnya masing-masing alumni itu sudah sangat detail. Jadi dari pandangan saya, kita sebagai KTT Gama adalah menjembatani antara alumni satu dengan alumni lain. Tapi juga dalam pandangan saya dari databasing tadi tidak elok juga. Misalnya jika kita tahu ada alumni yang bisa membantu, kita bisa membutuhkan langsung butuh dan Japri yang bersangkutan. Kita juga harus nuwun yang punya akses tadi untuk memberikan approve ke B bahwa yang membutuhkan itu boleh saling berhubungan. Jadi untuk sekarang posisi bahasanya kita perlu memulai gitu ya. Saya pikir kita untuk jembatan dulu. Jadi yang pertama yang harus kita kuatkan ada databasing-nya. Setelahnya nanti connecting the dots itu pasti tantangannya banyak Pak. Baik antara B2B, bisnis to bisnis maupun antar perseorangan atau mungkin antar juga dengan model beasiswa tadi. Semoga menjawab Pak. Seperti itu. Sip Mas. Suun Mas. Oke. Sudah cukup ya Bapak Ariano untuk jawaban dari Bapak Hafiz? Sampiun. Ya, baik Pak. Untuk itu saya buka lagi satu pertanyaan lagi. Silakan. Monggo Bapak Ibu rekan-rekan untuk bertanya. Masih ada satu slot lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Terima silakan. kasih, Mas HP. Saya hanya mau nanya. Ini kan KTT Gama itu adalah organisasi sukarela lah, ya. Jadi bukan organisasi yang struktural. Nah, bagaimana strategi Mas HP untuk bisa mengaktifkan organisasi ini supaya lebih efektif sehingga bisa menjadi wadah, benar-benar wadah yang bisa memberikan kontribusi maksimal. Karena di dunia kemahasiswaan pun itu banyak, organisasi profesi itu banyak. Tapi dengan kita punya posisi di masing-masing kerjaan, posisi di daerah yang berjauhan, bagaimana mencoba strategi dari Mas HP untuk bisa mengaktifkan itu. Itu aja sih. Oke, silakan Bapak. Terima kasih. Ini Pak Abdul Wahab nih Pak. Ya. Ini Pak Abdul Wahab. Terima kasih untuk pertanyaannya. Lagi-lagi saya juga sepakat Pak dengan panjenengan bahwa itu juga tidak mudah dilakukan. Strateginya ya Pak. Tadi saya juga punya filosofi juga sama dengan tadi yang disampaikan dengan Pak Wayan juga ya. Kita jangan berharap ibaratnya jangan berharap semut itu akan datang tanpa gula gitu ya. Jadi kita perlu siapkan gulanya terlebih dahulu.
Jadi jika ada gula ataupun ganti kita dengan madu ya, yang lebih bagus, maka semut itu akan datang sendiri. Nah, ini lagi-lagi mungkin masih konsep ya Pak ya, mungkin belum bisa menjawab sepenuhnya. Jadi kita siapkan gulanya dulu. Bagaimana kita bikin acara, bikin kegiatan, kita bikin tadi strategi, kita bikin sesuatu yang menarik, sehingga alumni-alumni kita, sehingga saudara-saudara kita, sehingga sedulur-sedulur kita itu tertarik dengan apa yang kita adakan. Nah, dari situ nanti kita bisa mengumpulkan, bisa gathering apapun, termasuk tadi yang paling utama atau yang paling krusial sekarang adalah database, menurut saya. Seperti itu dalam pandangan saya. Nah, dari situ ketika ada kegiatan-kegiatan rutin yang memang menarik, memang terlihat madu gitu ya untuk alumni-alumni kita, semakin lama semakin mengumpul, sehingga yang ngerubung itu jadi satu, itu jadi banyak. Nah, itu baru nanti kita pikirkan kembali bagaimana strategi selanjutnya untuk acara-acara yang lebih konstruktif atau yang lebih besar, mungkin arahnya mungkin ke arah skala nasional. Seperti itu, Pak. Semoga menjawab juga. Terima kasih Pak HP atas jawabannya. Bagaimana Pak Abdul? Sudah cukupkah jawabannya? Ya, cukup. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Abdul. Baik, terima kasih untuk Bapak HP atas pemaparan visi dan misinya.